Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Kesal dan sakit hati karena kerap disebut anak yatim, seorang pria di Kabupaten Bungo Jambi tega menebas kepala tetangganya. Pelaku berhasil ditangkap polisi saat sedang menunggu bus di salah satu SPBU untuk melarikan diri keluar daerah. Pihak kepolisian memperpanjang masa tahanan Peggy Setiawan alias Peron untuk 40 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 11 Juni. Sementara itu, tim kuasa hukum Peggy mengajukan proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Pemilihan kepala daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024 mendatang. Di Jakarta, sejumlah tokoh mulai muncul digadang-gadang untuk maju dalam persaingan calon gubernur. Lalu bagaimanakah peluang para tokoh ini untuk berlaga berebut kursi nomor 1 di Jakarta? Akankah koalisi parpol di Pilpres terulang demi meraih kemenangan? Jemaah haji dari seluruh dunia akan menjalani rangkaian puncak haji dan bergerak menuju Arafah mulai hari ini Jumat 14 Juni 2024 atau 8 Zulhijjah 1445 Hijriah. Jemaah haji Indonesia pun secara bergelombang diberangkatkan menuju Arafah dengan sejumlah bus yang telah disediakan. Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Caca Anissa dan rekan saya Ken Ana menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini kita jeda sejenak pemirsa untuk membahas kasus Vina dan Eki di saat aparat sedang menggali hal ini. Tapi kita tahu bahwa banyak sekali peristiwa politik yang terjadi, khususnya adalah jelang Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar November tahun ini pemirsa. Nah, ini bagaimana dengan nama-nama yang mulai muncul, sebut saja Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Kaesang, Risma Harini, dan Sudirman Said. Nama-nama ini kemudian wajib kita bahas. Kira-kira ini bagaimana peta politiknya atau peta koalisinya, siapa yang punya kans terbesar di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Ken seperti apa? Ya, selain jelang Pilkada, pemirsa, malam hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi jelang dilaksanakannya puncak haji wukuf di Arafah. Tentunya untuk Anda selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama, kericuan terjadi antara mahasiswa dengan kepolisian saat unjuk rasa kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA di depan kantor DPRD Lampung Utara. Kericuan terjadi lantaran para mahasiswa tidak diizinkan masuk ke dalam gedung DPRD. Puluhan mahasiswa dan pihak kepolisian ini terlibat aksi saling dorong di depan kantor DPRD Lampung Utara, di mana massa aksi memaksa untuk masuk ke dalam gedung dewan untuk berdiskusi bersama dengan anggota dewan. Massa aksi menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk hal kebijakan TAPERA ini membuat luka hati rakyat. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa menolak TAPERA yang dinilai membebani masyarakat, serta mendesak pemerintah untuk segera menghentikan komersialisasi pendidikan dan menolak Permenristek Dikti nomor 22 tahun 2024. Setelah sempat ricuh, akhirnya mahasiswa sepakat agar Ketua DPRD Wan Sori dan Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna dapat menemui mahasiswa dan duduk bersama di depan gedung dewan.
Dua petak warung yang ada di Panjang Nagari Sikabali, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, ludes terbakar. Ya pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Inilah kondisi dua petak bangunan, warung miso dan bubur ayam yang merupakan bangunan semi permanen milik warga yang ludes di lahap si Jago Merah. Pasca terjadi kebakaran, kini hanya tinggal puing-puing sisa bangunan saja. Ya, menurut pemilik dari warung, diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik yang bermula dari kamar anaknya dan kemudian api melalap bangunan. Akibatnya 2 unit mobil damkar Pemkat Dharmasraya melakukan pemadaman api. Pemirsa, sebuah gedung di Food Hall kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar pada Jumat siang. Kebakaran ini diduga dipicu dari korsleting ruang panel listrik di lantai 3 gedung tersebut. Asap pekat tebal membuat para pengunjung The Food Hall di Jalan Perjuangan Kebonjeruk, Jakarta Barat berhamburan keluar area gedung untuk menyelamatkan diri mereka. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya mengeluarkan asap pekat dari dalam gedung serta mencari sumber titik api untuk memudahkan pemadaman. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat bantu pernafasan untuk menuju ruang panel listrik yang berada di lantai 3 gedung. Petugas pemadam juga terpaksa membobol dinding tembok untuk mempercepat mengeluarkan asap yang berada di area gedung. Api kemudian berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah sebanyak 80 personil dan 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani peristiwa ini. Diduga kebakaran ini dipicu dari korsleting ruang panel listrik di lantai 3 gedung. Usai menabrak beton pembatas jalan bus Transjakarta, sebuah mobil City terbakar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada dini hari tadi. Pemirsa, beginilah kondisi mobil yang ludes terbakar usai kecelakaan dikendarai oleh seorang wanita dari arah Grogol menuju Pluit, Jakarta Utara. Menurut saksi, kejadian ini berawal saat mendengar ada suara ledakan keras. Lalu saat keluar dari rumah, ia melihat sebuah mobil sudah dalam keadaan menabrak beton pembatas jalan Transjakarta, sehingga kemudian mengeluarkan percikan api. Warga yang sempat membantu memadamkan dengan apar tak membuahkan hasil lantaran kobaran api terus membesar. Sementara itu, petugas damkar Jakarta Utara pun langsung mengerahkan 1 unit mobil dengan sejumlah petugas ke lokasi. Langsung berjibaku dan api berhasil dipadamkan. Pemirsa, karena sakit hati, seorang pria di Kabupaten Bungo Jambi tega menebas leher tetangganya sendiri hingga putus, lalu membuangnya ke Sungai Batang Tebo. Kasus kematian Fahman, warga desa Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo Jambi yang jasadnya ditemukan warga terbungkus karung tanpa kepala ini terapung di Sungai Batang Tebo akhirnya terungkap. Pelaku ditangkap polisi saat sedang menunggu bus di salah satu SPBU karena berniat kabur keluar daerah. Pelaku merupakan tetangga dekat korban yang sakit hati dengan ucapan korban yang sering menyebut pelaku anak yatim piatu. Hal tersebut menjadi motif pelaku tega membunuh korban secara sadis. Perkataan itu dilontarkan korban lantaran pelaku sudah tidak dianggap oleh kedua orang tuanya karena sering membuat masalah di rumahnya karena kecanduan judi online.
Sebelum membunuh korban, pelaku mengajak korban membeli minuman tuak dan minum bersama. Usai minum, saat korban sedang di atas motor, pelaku langsung melancarkan aksinya hingga korban terjatuh dan kembali mengayunkan senjata tajam ke tubuh korban. Pelaku langsung memasukkan bagian tubuh korban dan membuangnya ke sungai. Setelah tim kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan telah mengajukan pra-peradilan. Rencananya pra-peradilan akan dilakukan pada 24 Juni mendatang di Pengadilan Bandung. Ya pemirsa, pihak kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan telah menyiapkan berbagai bukti dan sejumlah saksi dalam sidang pra-peradilan mendatang. Tim kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon telah mengajukan pra-peradilan atas penangkapan kliennya. Ya, rencananya sidang pra-peradilan akan dilakukan 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Hal itu disampaikan salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, pada media pada Kamis siang di kediamannya. Dalam pra-peradilan nanti, tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan dalam sidang pra-peradilan. Persiapan yang dilakukan kuasa hukum diantaranya bukti-bukti yang cukup kuat, sejumlah saksi-saksi yang telah disiapkan hingga juru bicara tim kuasa hukum yang akan berbicara dalam proses pra-peradilan mendatang. Lalu ada perkembangan terbaru apa langsung dari Polda Jawa Barat? Rekan kami Felicia siap mengabarkan dari sana. Felicia, silakan. Ya Caca dan juga pemirsa, untuk hari ini di Polda Jawa Barat sendiri memang tidak ada agenda, baik itu pemeriksaan maupun penyerahan berkas. Tadi kami mencoba mencari informasi bahwa memang pihak Polda Jawa Barat ini mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan maupun penyerahan berkas yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada hari ini. Dan juga tadi juga kami sempat menghubungi 3 kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini juga mengatakan bahwa dari pihak Peggy Setiawan ini hari ini tidak ada agenda ke Polda Jawa Barat, baik itu pemeriksaan maupun penyerahan berkas juga. Dan pemirsa, memang seperti yang kita ketahui bahwa kemarin ini sekitar pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, 3 kuasa hukum Peggy Setiawan ini datang ke Polda Jawa Barat untuk menyerahkan surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan dan juga permohonan salinan berkas dari pemeriksaan BAP tambahan yang dilakukan kepada Peggy Setiawan pada hari Rabu kemarin. Dan kita ketahui juga pemirsa bahwa Polda Jawa Barat ini memperpanjang masa penahanan dari Peggy Setiawan selama 40 hari terhitung dari tanggal 11 Juni hingga tanggal 20 Juli mendatang. Dan dengan adanya perpanjangan penahanan ini, tim dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, yang mana ini sidang dari pra-peradilan ini akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk dari Polda Jawa Barat sendiri, sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan dan juga mengumpulkan berkas-berkas, melengkapi berkas-berkas untuk nanti segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri, ini dari Polda Jawa Barat juga telah membentuk tim dari bidang hukum yang nantinya akan melakukan atau akan memberikan keterangan juga di Pengadilan Negeri Bandung pada saat sidang pra-peradilan. Demikian Caca dan juga pemirsa, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia mengabarkan dari Polda Jawa Barat pemirsa, dan berikut kami juga hadirkan pernyataan yang disampaikan oleh Menkumham Yasona Lauli. Banget ya. Kita minta kepolisian Republik Indonesia menuntaskan itu dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa Barat, tetapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan dan itu harus dibuktikan.
bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Itu kita dorong. Ya, pemirsa, buntut kasus tewasnya bos rental akibat dikeroyok massa di Pati, Jawa Tengah, tim gabungan Polri ini terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Tewasnya bos rental akibat dikeroyok massa di Pati, Jawa Tengah, di mana tim gabungan Polri terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Ya, namun di lokasi polisi ini tidak mendapati pelaku pengeroyokan. Tim gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Pati, dan Polsek Sukolilo bergerak menuju lokasi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi memasuki satu persatu rumah warga yang diduga ikut dalam pengeroyokan bos rental. Polisi tidak menemukan para pelaku pengeroyokan karena diduga mereka sudah melarikan diri. Namun di beberapa rumah warga ini, polisi menemukan puluhan kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen resmi. Polisi kemudian mengamankan 33 kendaraan roda 2 dan 6 kendaraan roda 4. Sebagian besar ditemukan di satu rumah. Kita hari ini telah melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap beberapa pelaku pengeroyokan yang ada di Kecamatan Sukolilo. Siang tadi kami mencoba melakukan pendekatan ke pihak keluarga, akan tetapi tidak menemukan hasil. Kemudian kami memberikan edukasi dalam waktu 1 minggu, mudah-mudahan para pelaku dapat menyerahkan diri sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri Jawa Tengah. Kebanyakan yang kami amankan dari kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen yang resmi. Untuk lebih jelasnya kita tunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pati maupun penyidik dari Polda Jawa Tengah. Setelah dikumpulkan di Polsek Sukolilo, barang bukti puluhan kendaraan bodong tersebut kemudian diangkut ke Polda Jawa Tengah. Sementara warga yang memiliki kendaraan bodong tersebut diminta keterangannya di Polres Pati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One, mengabarkan. Sebelumnya, seorang pemilik rental mobil asal Jakarta tewas saat berupaya mengambil mobil miliknya yang hilang dan ditemukan di wilayah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Ya, korban dikeroyok warga yang mengira korban dan 3 rekannya adalah maling. Peristiwa bermula saat pemilik rental mobil BH 52 tahun dan 3 rekannya pada Kamis 6 Juni lalu berangkat dari Jakarta bermaksud mengambil mobil miliknya yang dirental seseorang dan belum dikembalikan. Lokasi mobil terdeteksi dari pelacakan GPS berada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi, korban BH mengambil mobil miliknya dengan kunci cadangan. Nahas, warga yang melihat BH membawa mobil, mengira dan meneriakinya maling. Korban BH dan ketiga rekannya dihakimi massa. Tidak hanya menghakimi keempat korban, massa juga membakar mobil yang dikendarai para korban. Polisi pun datang ke lokasi dan segera mengevakuasi para korban dan membawa ke RSUD Kayen untuk mendapatkan penanganan medis. Korban BH meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis, sementara 3 rekannya mengalami luka parah dan masih dirawat secara intensif. Buntut pengeroyokan yang berujung tewasnya pemilik rental mobil asal Jakarta tersebut, Polresta Pati menangkap 2 terduga pelaku yang merupakan warga Sumbersoko, Sukolilo. Polresta Pati telah menetapkan 3 tersangka pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap pemilik rental mobil dan ketiga rekannya. Polisi juga telah mengevakuasi mobil yang dikendarai korban dari Jakarta menuju Pati. Menanggapi kasus pengeroyokan di Pati, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan tersangka pelaku pengeroyokan akan bertambah. Pihaknya telah mengantongi sejumlah nama terduga pelaku. Saksi semuanya kita panggil, sekarang sudah berkembang hampir 35 saksi kita periksa. Ya, dan tersangka sudah ada di kantor kita, sekarang masih dalam upaya paksa, tadi malam 1 orang dan nanti akan bertambah lagi. Okay?
Polda Jawa Tengah mengerahkan tim gabungan untuk mengejar pelaku pengeroyokan bos rental mobil dan 3 rekannya. Dari Magelang dan Pati, Jawa Tengah, Edi Suryana, Abdul Rohim, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, setelah nama 2 DPU Andi dan Dani dihapus karena dugaan fiktif oleh polisi, kini muncul dugaan jika salah satu TKP kematian Vina dan Eki juga dianggap fiktif. Adanya perbedaan terkait TKP penemuan tubuh Vina dan Eki saat akan dievakuasi, Marwan menilai semakin menambah deretan kejanggalan. Lantas apakah hal tersebut akan mengubah semua putusan hukum? Kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Bak benang kusut munculnya bukti dan kesaksian baru membuat pembunuhan kedua sejoli ini bak cerita detektif yang menunggu dipecahkan pada bab terakhir. Terbaru, kuasa hukum Peggy Setiawan Marwan Iswadi menyinggung dugaan TKP penemuan pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 adalah fiktif. Dugaan itu muncul setelah adanya kesaksian dari Suroto, seorang yang mengaku menolong dan mengevakuasi tubuh Vina dan Eki di Jalan Raya Talun, Cirebon. Adanya perbedaan terkait TKP penemuan tubuh Vina dan Eki saat akan dievakuasi, Marwan menilai semakin menambah deretan kejanggalan. Terlebih kala itu ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana yang menjabat sebagai kanit narkoba, melakukan penyelidikan yang seharusnya dilakukan oleh anggota Reskrim Polres Cirebon. Ini kan TKP kalau menurut Pak Suroto itu adanya di mayat jenazah itu ditemukan di tengah. Sementara menurut kepolisian ada di pinggir. Ini ada apa? Perkara ini ada apa? Makanya saya bilang kita tarik lagi ke belakang. Tarik ke belakang. Perkara ini Mbak, Ibtu Rudiana itu jabatannya kanit narkoba. Tetapi saya membaca di dalam putusan pengadilan, Ibtu Rudiana itu bikin surat perintah penyelidikan. Loh, saya bilang kok Ibtu kok bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia. Dan menangkap langsung para tersangka itu dia. Dari Polda sendiri mengatakan, kalau si Andi sama si Dani adalah fiktif, berarti perkara ini fiktif. Kalau fiktif ada berpengaruh ke klien saya, tidak usah ditangkap, jangan ditangkap dong klien saya. Ini kan fiktif, perkara fiktif. Buat apa kita perlanjutkan? TKP-nya fiktif, yang pelaku utamanya juga fiktif. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Ya tidak usah diteruskan dong terhadap klien saya. Klien saya ditutup perkaranya. SP3 apa salahnya sih? Kenapa kita mesti malu? Ya itu, Kapolri kenapa kita mesti malu Kapolri? Saya ingat kata-kata Kapolri, masih saya ingat itu. Kalau ikan busuk, kepalanya dibuang. Nah sekarang buang dong. Kapoldanya copot bila perlu. Dirkrimum bila perlu copot dirkrimumnya. Dalam kesaksiannya, Suroto mengatakan tubuh Vina dan Eki berada di tengah jalan dan mepet ke median jalan saat akan dievakuasi tanggal 27 Agustus 2016. Sementara pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tubuh Vina dan Eki pertama kali ditemukan di pinggir jalan flyover Talun tersebut. Di situ udah ada tergeletak 2 korban. Itu. Kondisinya? Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya langsung fokus, berdarah. Banyak, darah itu banyak dan ngalir ke... Dari mana? Dari kepala, dari badan, dari mana. Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya Pak. Dari 2 korban itu? Dari 2 korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong. Suroto juga menyebutkan jika Eki sudah meninggal di TKP, sementara Vina masih hidup dan sempat meminta tolong kepada dirinya. Suroto pula lah yang membawa Vina saat itu masih hidup ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Vina meninggal dunia di rumah sakit, bukan di TKP Jembatan Talun. Kesaksian Suroto ini bertolak belakang dengan keterangan Rudiana di persidangan, di mana Rudiana menyebutkan korban ditusuk dengan samurai dan tewas di lokasi. Keterangan yang saling bertolak belakang dengan fakta persidangan semakin panjang. Apalagi setelah 5 orang saksi muncul dan mencabut keterangan mereka di berita acara perkara atau BAP yang dibuat di tahun 2016.
Selasa 4 Juni lalu, Liga Akbar yang merupakan teman korban Eki mencabut beberapa poin kejadian yang berisi kejadian pengejaran dan pelemparan terhadap Vina dan Eki. Dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Liga memberikan kesaksian bertemu kedua korban sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Namun poin adanya pengejaran dan pelemparan dicabut oleh Liga Akbar. Di pekan ini, teman-teman 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pun muncul dan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Mereka merupakan teman terpidana Eko Ramdhani, Jaya, Supriyanto, Eko Sandi, dan Hadi Saputra yang mengetahui keberadaan kelimanya saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Keempat saksi ini adalah Okta, Ahmad Saipuddin, Pramudia, dan Teguh. Para saksi tersebut menceritakan bahwa sesungguhnya 5 terpidana menginap bersama mereka di rumah anak Pak RT pada kejadian 27 Agustus 2016. 2 orang saksi yakni Pramudia dan Teguh mengaku merasa ketakutan akhirnya menuruti arahan penyidik untuk mengubah kebenaran. Namun kini keduanya mencabut semua keterangan mereka dalam laporan BAP yang dibuat tahun 2016. Lantas, apakah tindakan mencabut keterangan dalam BAP yang dilakukan oleh saksi-saksi dapat merubah proses hukum dan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Lalu, keterangan yang saling bertolak belakang hingga dugaan TKP fiktif akankah mengubah semua putusan hukum? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, bagaimanapun juga peristiwa perpolitikan terus terjadi setiap harinya pemirsa. Untuk hari ini mari kita fokus karena akhir-akhir ini sejumlah nama begitu mencuat ke publik dan digadang-gadang punya kan besar untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Iya, DKI Jakarta bukan menjadi indikator karena bukan statusnya menjadi ibu kota. Tapi ini menjadi miniatur dan bahkan petahana siapapun pasti ingin menguasai DKI Jakarta. Mari kita bahas dari nama-nama yang beredar. Apakah mereka masih punya peluang yang cukup kuat mengingat DKI Jakarta dikatakan unpredictable pemirsa, tidak ada yang bisa menebak pola pemilih yang ada di sini. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengamat politik kita sudah lama sejak kasus final saya nggak ketemu dengan Bang Henry Satrio. Selamat malam, assalamualaikum. Pengamat komunikasi politik dia. Wah, udah lama ini. Alhamdulillah kita istirahat. Baik, mewakili PDIP, Bang Gilbert sudah bersama saya di sini. Bang Gilbert Simanjuntak, selamat malam Bang. Malam. Dan juga Mas Habib dari Gerindra. Saya akan mencoba menyapa narasumber saya yang tersambung lewat Zoom di sini, Mas M. Iqbal dari PKS. Selamat malam, assalamualaikum. Apakah sudah terdengar? Waalaikumsalam, Mbak Nisa, Masya Allah, sudah terdengar. Baik, ini karena sudah ada perwakilan dari partai politik, ya langsung todong saja. Nah, kira-kira mungkin saya dari PDIP dulu nih. PDIP, siapa nama yang disodorkan atau mau dimajukan untuk Pilkada DKI Jakarta? Saya kira kalau nama kita sudah banyak beredar dan mungkin publik juga sudah tahu. Tetapi finalisasi tentu menunggu mendekati hari H akan diumumkan. Siapa aja Bang? Langsung disebutin Bang, biar masyarakat tahu. Saya kira sih nggak bisa kita sebutkan satu persatu ya. Risma? Karena semua masuk, Oke. Risma masuk. Jadi Bu Risma, kemudian Pak Andika segala macam adalah, Pak Anies ada. Risma, Andika, Anies. Anies, Oke. Pak Ahok juga ada, semua ada. Semua yang terjaring dari bawah. Ada juga lewat DPP dan tentu yang mengumumkan listnya ini. Karena kalau saya umumkan kan itu wewenang DPP ya. Dan ada tim di DPP yang mengolahnya. Tentu beliau-beliau yang lebih tepat mengumumkan itu. Oke, kalau dari Mas Habib, Gerindra ini seperti apa untuk DKI? Siapa nama mau diajukan ini? Ya sama kayak Pak Gilbert ya, bahwa partai kami tidak cukup mencalonkan gubernur dan wakil gubernur sendiri, kuotanya nggak cukup. Jadi harus tergantung partai politik lain. Komunikasi terus berjalan. Kalau di internal partai Gerindra sendiri kan banyak nama-nama. Ada beberapa nama yang muncul, ada Mas Budi, ada Pak Ridwan Kamil ya. Itu kan muncul di grassroots, disampaikan melalui struktur DPC, DPD, ke DPP, lalu ke Pak Prabowo, nanti saatnya akan diputuskan. Hari-hari ini yang saya dengar ya, komunikasi terus berjalan antara Pak Prabowo dan para ketua-ketua umum partai politik siapa yang nanti akan dimajukan oleh koalisi. Karena sama-sama nih, setahu saya di Jakarta saat ini, tidak satupun partai politik yang bisa maju sendiri. Kalau periode lalu kan ada PDI Perjuangan bisa maju sendiri. Sekarang event PKS yang pemenangnya nggak bisa maju sendiri. Jadi memang harus
ketemu. Oke, kalau dari PKS bagaimana Mas Iqbal? Siapa nama yang sejauh ini sudah diincar gitu untuk dimajukan? Ya, dari PKS sendiri, dari teman-teman DPW PKS Jakarta sudah mengajukan nama ke DPP, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan. Ini sedang diproses, sedang dikaji, karena tadi sama bahwa PKS tidak bisa mengusung sendiri. Tentu saja memerlukan koalisi dari partai lain, memerlukan pendamping juga dari partai lain. Untuk itu kami berharap sebenarnya kalau Mas Anies bisa diajukan sudah oleh DPW tadi, maka nanti akan dibuat, sudah ada tim khusus yang akan mengkaji dan mencarikan pasangannya. Dan kami juga berharap ya, sebagaimana statement pimpinan kami, ini adalah momen penting juga seandainya Mas Anies bisa, kalau jadi, adalah menggandeng wakilnya dari PKS. Oke, sekarang saya minta komentarnya dong, Bang Hensat. Nama-nama ini adalah secara logika ya akan seputar ini saja. Selain memang sudah pernah ikut kontestasi Mas Anies di Pilpres, Pak Ahok pernah menjabat dan lain-lain. Ataukah memang secara hitungan matematis mereka punya peluang besar, seperti apa? Iya, kuncinya adalah tidak bisa mencalonkan sendiri masing-masing partai politik. Sehingga memang tidak ada keleluasaan untuk mencalonkan satu nama kemudian pasti jadi. Kemudian catatan yang kedua adalah apapun itu daerah khusus Jakarta ini akan sangat tergantung dari cerminan partai politik nanti mau apa di 2029. Nah, kalau kita cari atau kalau kita tarik langsung ke 2029 Caca, maka untuk Anies Baswedan ini agak tricky juga. Kalau kemudian dia berhasil maju mencalonkan diri sebagai gubernur atau calon gubernur, maka tentu saja penguasa pemenang Pilpres 2024 akan memikirkan bagaimana nanti peluang Anies Baswedan menjadi lawan mereka di 2029. Maka kalau kita berkaca ke situ, sampai hari ini saya tidak menemukan alasan ya buat penguasa menghidupkan kartunya Anies Baswedan di Pilgub ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri. Misalnya PDI Perjuangan, PKS, PKB misalnya sekarang ya. Ada 3 itu yang sudah mendeklarasikan akan mendukung Mas Anies. Masing-masing masih di Jakarta. Tapi kan kita sama-sama tahu untuk pilkada itu rekomendasi datangnya dari pusat, ketua umum dan sekjen. Maka ini belum selesai. Nah, misalnya PDI Perjuangan sudah ajak. Apakah kemudian PKS dan PKB juga bisa ajak? Tetap langgeng, lancar mencalonkan Anies Baswedan, gitu ya. Jadi ini agak tricky Anies Baswedan. Sementara kalau Ridwan Kamil yang memang katanya sudah didorong oleh Golkar dan Gerindra, ini mungkin relatif lebih aman maju ke Jakarta. Nah, kalau satu nama lagi yang ada di gambarnya TV One ini, Mas Kaisang, ini dia relatif lebih santai ya, seolah-olah dia bisa memilih mau kemana. Jawa Tengah oke, Solo oke, Sleman oke, Bekasi oke, mau Jakarta juga oke. Seolah-olah demikian. Bagaimana penerimaan rakyat ya nanti belakangan gitu ya. Nah, kembali lagi ke Mas Anies, kondisi yang tricky ini memang akhirnya membuat Anies Baswedan harus berhitung. Kalau kemudian demokrasinya lancar, maka dia bisa maju tentunya dari PDI Perjuangan, PKS atau PKB. Tinggal nanti Anies memilih wakilnya mau dari PDI Perjuangan, mau dari PKS atau PKB. Tapi kalau kemudian kartunya nggak hidup nih, ya dia nggak bisa nih mencalonkan diri karena partai-partai lain mungkin akhirnya urung untuk mendorong Anies Baswedan, tinggal PDI Perjuangan sendiri, maka dia harus memikirkan cara lain. Maka suka atau tidak suka, ya pendukung Mas Anies mungkin harus memikirkan kalau kemudian ada keajaiban dalam perpolitikan, kemudian Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang, gimana tuh? Kenapa itu mesti dipikirkan? Asal kartunya hidup kan? Nah, ini jadi agak tricky sekarang bicara tentang Pilkada Jakarta, terutama untuk Anies Baswedan. Kenapa? Karena ini orang punya potensi untuk maju lagi di 2029 dan pastinya kan Mas Habib ya dengan Pak Prabowo itu pasti akan berpikir ulang ini kira-kira gimana. Kecuali Mas Anies memang ya bersepakat bahu-membahu dengan Pak Prabowo untuk ya saya akan membangun Jakarta dan tidak akan ganggu-ganggu nanti di 2029 ya. Mungkin kartunya hidup dengan demokrasi yang biasa. Tapi kalau demokrasinya tidak biasa-biasa aja, ini akan sulit. Walaupun ada satu lagi kemungkinan yang mudah-mudahan saya salah,
Anies dipersilahkan maju, tapi memang untuk dibuat kalah. Sehingga memang kartu 2029-nya habis sekalian. Ini kan susah nih Anies nih, dari Pilpres nyagup lagi. Kalau nyagup lagi kalah lagi, nah ini kartunya habis beneran. Jadi memang pendukung Anies Baswedan, ya terutama Mas Anies sendiri, harus berhitung. Tetap di garis perubahan, ya, atau kemudian berharap ada hal-hal lain yang bisa membuat kartunya hidup di Jakarta. Tapi tentu saja Anies Baswedan bukan orang sembarangan. Begitu hidup kartunya di Jakarta, maka dia akan menjadi perhitungan lawan-lawan politik di 2029. Oke. Nanti sesaat lagi kita juga akan membahas menjadi menarik ya. Ini menjadi pertaruhan juga untuk pemerintahan pusat jikalau tidak bisa menguasai DKI Jakarta atau kebijakan DKI Jakarta begitu berseberangan dengan pemerintah pusat akan kepayahan. Sehingga Gerindra ini bagaimana kemudian? Yang terbesar peluangnya adalah Anies Baswedan. Apakah mungkin ada pembicaraan yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo? Ya sudah, kita dukung Anies Baswedan asal benar-benar loyal kepada pemerintah pusat sesaat lagi. Ditahan dulu. Intensif dengan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemah dikuatkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Jadi kami mengapresiasi sekali proses berjalan. Kita lihat nanti seperti apa. Semua nama yang disebut sebagai potensi pasangan itu belum dibahas sama sekali. Jadi tidak usah ada spekulasi pembahasan nama siapapun juga, karena belum dibahas. Karena itu nggak usah rame tentang nama A, nama B, nama C. Belum ada pembahasan sama sekali. Lebih penting saat ini membahas nasib warga Kampung Bayam, membahas perbaikan kartu lansia, membahas perbaikan untuk anak-anak penerima siswa baru. Jadi itu lebih penting untuk kita bahas daripada soal nama, masuk jauh sekali. Pak Anies menjadi spotlight atau menjadi sorotan untuk konteks Pilgub Jakarta pemirsa. Tapi memang pertanyaannya ketika Bang Habib ditanya oleh wartawan, sejauh ini belum ada aspirasi rakyat untuk Gerindra yang ingin mencalonkan Anies Baswedan dari Partai Gerindra. Masa Bang, benarkah? Ya pasti, itu di konstituen kami ya. Kenapa? Ini perlu digarisbawahi bahwa masyarakat Jakarta itu adalah tipikal pemilih yang sangat rasional. Saya bahkan berani katakan yang paling rasional. Jadi di Indonesia ya, di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Jadi ekspektasi mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik ini terlalu tinggi, selalu sangat tinggi. Sehingga kalau tidak deliver apa yang dijanjikan atau dianggap tidak deliver oleh rakyat, maka rakyat akan mudah membuat orang yang tadinya superhero, dianggap superhero menjadi bukan siapa-siapa. Paling gampang adalah kita lihat tidak pernah ada kepala daerah incumbent yang menang kembali. Mulai Pak Fouke, kemudian Pak Ahok itu kan hitungannya incumbent, itu belum pernah. Juga di dapil saya, Mbak Caca di Jakarta Timur, baru pertama kali di tahun ini ada incumbent yang bertahan, saya dan beberapa teman. Di 2 periode sebelumnya tidak satu pun incumbent lanjut, ya karena saya lihat sendiri lebih sulit mempertahankan, jauh lebih sulit daripada ketika merebut pertama, ya. Masyarakat selalu bertanya. Ya, kalau kita turun jelang kampanye, masyarakat bertanya, dulu kemana aja Bang Dewan, gitu kan, 5 tahun kemana saja. Padahal kan nggak mungkin kita turun berbarengan di semua tempat yang ada. Mungkin kita turun di satu titik, tapi kan nggak sempat turun di titik-titik lainnya pada saat yang bersamaan. Tapi itu menjadi ciri memang masyarakat Jakarta itu kritis sekali. Jadi mereka benar-benar menilai nih sosok-sosok pemimpin yang ada sekarang. Nah, karena itu memang tantangannya lebih berat kalau kita mendukung yang incumbent. Secara rasionalnya begitu. Walaupun tentu ada hal-hal subjektif di antara grassroots pendukung kami dengan apa yang terjadi waktu Pilpres kemarin ya.
tentu bekasnya belum hilang gitu kan, bekasnya belum hilang kalau di grassroots. Nah, jadi perpaduan antara kondisi objektif dan subjektif tersebut yang membuat memang nggak muncul nama Pak Anies di konstituen kami. Budi banyak, Ridwan Kamil banyak, ya sempat ada Mbak Rahayu Saraswati, ya, tapi Anies ini nggak ada gitu. Dapat dikatakan minim sekali lah, ya bukan yang nggak ada 1%, nggak, tapi memang minim sekali. Ya, Bang Gilbert. Nah, lantas kenapa PDIP mau mencalonkan Anies Baswedan? Jelas-jelas di sini Bang Habib nggak ada itu petahana bisa kemudian mencalonkan dan menang untuk DKI Jakarta. Nah, bagaimana PDIP? Masing-masing mungkin kita bisa punya pemahaman yang berbeda. Kenapa kita mengatakan kemudian PDI Perjuangan tertarik? Tentu melihat hasil Pilpres kemarin, bahwa selisihnya antara Pak Prabowo kemudian kedua Pak Anies itu nggak beda jauh. Jadi kalau dikatakan ada sinergisasi kemudian kalau kita bergabung antara 03 dengan 01 yang dulu, kalau misalnya kita tarik nih garis linier dari Pilpres kemarin, atau kemudian kita tarik dari partai pendukung, saya melihat justru akan sangat menarik kalau kemudian PDI Perjuangan dengan PKS bisa bekerja sama. Dua partai ini kan sangat besar suaranya, bukan isu soal individu Pak Aniesnya, tapi soal figur dari pamor dari partai yang dua ini. Kita tahu bahwa di Jakarta sebenarnya yang betul-betul punya mesin yang sangat kuat menggerakkan di bawah itu adalah PDI Perjuangan dan PKS secara nasional juga. Artinya sebenarnya kalau kedua partai ini mampu membuat isu yang kemudian sama untuk membangun Jakarta dengan memunculkan orang yang bisa bekerja, bukan hanya anak-anak begitu, tentu akan sangat mendongkrak. Bahwa kemudian selama ini kita mencari figur yang ada, coba lihat semua figur yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan adalah figur-figur yang kita anggap mampu membangun Jakarta. Jakarta itu harus lebih baik, bukan kemudian status quo. Bahwa kemudian kita munculkan figur-figur yang ada, coba lihat semua figur yang kita munculkan adalah figur-figur yang kita anggap yakin kita bahwa ini akan mampu bekerja. Kalau hanya sekedar asal menang, yang penting anaknya siapa, kemudian umur seberapa, di PDI Perjuangan hal-hal seperti itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Yang kita pentingkan adalah masyarakat. Bagaimana membangun Jakarta. Iya. Dua analisis ini boleh dong dianalisis kembali Bang Hensat. Betul tidak bahwa untuk DKI Jakarta karena pemilihnya rasional tidak ada mungkin incumbent atau petahana bisa kemudian memenang, lebih berat untuk memenangkan kontestasi Pilgub di sini. Dan yang kedua, ntar dulu di Pilpres suara Anies bagus, seperti apa? Ya memang secara sejarah belum pernah ada incumbent ya sejak pemilu langsung dilaksanakan di Jakarta belum ada yang menang gitu si incumbent ini, maka menjadi hal tersendiri buat Mas Anies untuk mempertimbangkan itu. Hanya saja kan memang ada pertanyaan juga ya kadang-kadang dari rakyat tuh, misalnya Anies Baswedan kemarin diajukan oleh Nasdem, PKS dan PKB sebagai presiden, kemudian namanya muncul lagi di gubernur gitu ya. Nah ini kan juga jadi pertanyaan juga untuk rakyat, kenapa kemudian partai sedemikian rupa bisa berubah gitu, walaupun ya itu terserah partainya. Nah kemudian sosok Anies ini ya memang kalau menurut saya tantangan pertama buat dirinya adalah bagaimana dia memastikan tiket untuk dirinya tuh. Caranya ya macam-macam, kan tadi saya sudah katakan, saya tidak menemukan alasan bagi rezim untuk memberikan kesempatan Anies Baswedan tampil lagi di pilkada, karena tentunya akan mengganggu kontestasi di 2029. Nah itu dulu dijawab pertanyaannya, apakah dia akan benar-benar fight di sini untuk mendapatkan kartu atau kemudian berpasrah pada keadaan. Jadi artinya ya udah yang penting tiketnya ada dan maju. Kalau memang Anies bisa menyolidkan PDI Perjuangan, PKS dan PKB, ini akan enak buat dia. Karena betul tadi PKS dan PDI Perjuangan dua partai politik yang memiliki suara banyak di Jakarta. Ditambah lagi kekuatan PKB, menurut saya dia akan punya kesempatan untuk berlaga di pilkada. Tapi lagi-lagi kontestasi politik saat ini di Indonesia itu hanya tidak tentang bagaimana partai memberikan rekomendasi, tapi ada satu variabel lagi, yaitu variabel rezim. Bagaimana kemudian apakah akan berperan atau tidak di pilkada. Kalau demokrasinya smooth, demokrasi original, demokrasi yang asli, ini tentunya bukan hal yang masalah buat Anies Baswedan, sehingga mungkin dia bisa bertarung melawan Ridwan Kamil dan Kaisang yang selama ini sudah dianggap hampir pasti menjadi pasangan calon gubernur di Jakarta. Nah,
sampai hari ini kan kondisinya Caca, ini semuanya baru level DPW dan DPD, jadi artinya baru level Jakarta. Belum ada partai politik yang di level nasional yang kemudian memberikan atau membuka kartu untuk Mas Anies Baswedan supaya dia dapat tiket ataupun yang lain termasuk Ridwan Kamil atau misalnya nama-nama lain seperti Andika Perkasa atau nama-nama yang memang dianggap baru di level relawan saja. Misalnya ada Abraham Samad, ada Sudirman Said, ada Risma, ada Andika, itu kan di level relawan itu, belum masuk di level DPD DPW gitu. Oke, sekarang saya kembali bertanya kepada Bang Iqbal yang sekarang sudah tersambung. Tadi sedikit ada problem komunikasi kita dengan Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini boleh diberikan komentar. Kira-kira untuk PKS akan lebih berpikir rasional dengan logika seperti apa? Bang Gilbert mengatakan Anies masih menarik karena pakai suara di Pilpres ini suaranya cukup tinggi. Tapi Mas Habib mengatakan di sini sebentar agak sulit untuk memenangi Pilkada Jakarta untuk periode karena dia merupakan seorang petahana. Jadi rasional pemilih Jakarta ini seperti apa? Ya, saya kira memang ini semuanya masih dinamis ya. Kita masih menunggu partai-partai lain untuk mendukung Mas Anies dan kami juga sedang mengkaji di PKS. Tetapi kalau tadi Mas Habib mengatakan pemilih rasional di Jakarta itu seperti banyak incumbent yang gagal, tapi dalam konteks PKS itu konsisten 5 kursi dari sebelumnya. 2 dari Dapil Jakarta 2, 2 dari Jakarta Timur, dan 1 dari Jakarta Barat dan Utara. Artinya apa? Bahwa sebenarnya pilihan PKS ini juga sangat dianggap konsisten oleh masyarakat. Jadi seandainya PKS satu hari pun mengusulkan Mas Anies, itu tentu saja menjadi salah satu cerminan bahwa PKS itu sebenarnya diterima konsisten. Dan kali ini kami menjadi pemenang. Jadi nggak benar kalau dikatakan warga Jakarta tidak menginginkan Anies lagi. Karena dari masukan-masukan dari daerah, ya, dari dapil-dapil, khususnya di Jakarta, warga Jakarta tentu saja menginginkan. Buktinya apa? Survei kepuasannya tinggi. Kemudian juga surveinya juga masih besar. Gitulah. Itu kan indikator. Gitu. Ada nggak survei yang mengatakan bahwa Mas Anies itu surveinya di bawah 20% atau di bawah 10%? Bagi calon saat ini, saya kira bagi partai politik tentu saja dia juga menginginkan calon yang berkualitas, baik, sesuai ideologis, dan juga berpeluang menang. Jadi kenapa PKB menyampaikan ya, termasuk beberapa partai yang akan nanti tentu saja kami berharap ada dukungan, itu tentu saja menunjukkan bahwa survei masih tinggi, masih didengar. Orang yang pernah bertarung di Pilpres, tentu saja memiliki popularitas yang tinggi. Dan kami bisa jadi melihat ini adalah peluang justru bagaimana PKS juga akan melanjutkan kemenangan Anies Jakarta. Tetapi semuanya masih dinamis, belum diputuskan, dan kami melihat bahwa kader-kader PKS pun juga layak. Oke, mungkin singkat ya di sini sebelum kita jeda, Mas Hensat. Ini kan contohnya adalah PKS, dia begitu meraup suara untuk pileg di DKI Jakarta, tapi tidak mencalonkan kader internal. Sama halnya juga dengan PDIP, meski ada Risma pun masih pikir-pikir, apalagi juga Gerindra, ada Sarah, ada Budi pun masih pikir-pikir. Ini balik lagi calon populer masih menarik atau bagaimana ya? Ya, calon populer itu pasti sangat menarik. Nah, masalahnya bukan masalah sih, tantangannya di Jakarta ini kan jadi barometer politik nasional. Maka ada keinginan untuk tidak kalah. Nama Ridwan Kamil ini kan diasumsikan satu-satunya tokoh yang bisa menandingi elektabilitas Anies Baswedan di Jakarta. Kenapa? Karena Ridwan Kamil menjadi gubernur di Jawa Barat yang notabene ada di lingkaran Jakarta, termasuk misalnya sebelum mencalonkan Ridwan Kamil kan sempat ada nama Ahmad Zaki Iskandar dari Golkar yang memang kinclong di daerah Tangerang gitu ya. Jadi nama-nama itu yang dicari dan kebetulan adanya ya Mas Anies, sementara ini ada Ridwan Kamil. Belum lagi muncul nama-nama lain, sempat ada nama Mas Budi Jiwandono waktu itu. Nah, tapi kemudian dia nampaknya ditugaskan oleh Prabowo di DPR kan. Nah, jadi memang yang ada saat ini Anies Baswedan dan kemudian mungkin Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil kan juga dia baru pamit di Jawa Barat beberapa kali saya lihat posternya memang mau ke Jakarta dan lain. Apakah itu diartikan pamit saya juga nggak ngerti juga. Tapi kemudian di Jakarta apakah Ridwan Kamil kemudian memang menginginkan Jakarta daripada Jawa Barat yang padahal di Jawa Barat dia incumbent gitu. Dia bisa jadi gubernur 2 periode kecuali memang obsesinya Kang Ridwan Kamil ini dia maju ke Jakarta untuk level nasional. Jadi ya kalau kita lihat dari gambar-gambar ini
nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil yang memang masih paling kuat. Ya nanti kita lihat lagi apakah ada nama kejutan-kejutan lain. Tapi Cak, pertanyaannya adalah akankah kartu Anies Baswedan hidup di Jakarta sehingga dia bisa mendapatkan tiket di gubernur? Oke, apa yang dikatakan Bang Hensat ini sama, ada benang merahnya dengan apa yang dikatakan oleh Mas Iqbal. Soal tiket, tiket ini sebenarnya bukan hanya figur pemirsa, tapi komposisi koalisi. Nah, apakah Anies Baswedan nanti bisa menjadi magnet partai-partai untuk berkoalisi? PKS berkoalisi dengan PDIP? Really? Mungkin itu. Atau juga mungkin Gerindra dengan siapa? Sesaat lagi. Ada Jabar gimana jadinya Pak? Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang itu apa sebenarnya? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Itu masih kita menunggu hasil survei. Pak, muncul teori bahwa Pak RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya. Oke, itu pertanyaan Pak Erlangga Hartarto. Saya ke Mas Habib dulu. Kalau Anies Baswedan ibaratnya lagi kembang ya untuk DKI Jakarta. Mungkin banyak partai yang sudah melirik, ada PKB, PDIP, PKS untuk Ridwan Kamil yang sekarang mau dipromosiin ini oleh Gerindra. Kira-kira partai-partai lain tertarik tidak sih? Karena penantangnya ada Pak Anies nih. Itu tadi ya, soal yang pertama saya punya sudut pandang yang lain ya. Soal bukan karena Aniesnya saja, tapi memang situasi di grassroots ya, di pemilih Jakarta yang sangat-sangat kritis. Mungkin lebih kritis dari kita. Apa yang menurut kita tidak bisa kita cermati dan mereka dicermati. Apalagi janji-janji kampanye, misalnya dahulu menjanjikan apa, misalnya DP 0%, OKOC dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang sudah lupa, tapi di grassroots mereka ingat satu persatu. Kita nggak ngerti apakah dianggap rakyat terpenuhi atau tidak. Dilemanya itulah seorang incumbent selalu dikritisi oleh masyarakat. Nah sehingga ya sosok Ridwan Kamil ini menurut kami, walaupun belum diputuskan resmi ya, cukup ideal. Dia baru tapi sudah dikenal. Bukan baru-baru banget dalam konteks ini ya, politik Jakarta. Kan Jakarta ini politik nasional. Sementara Ridwan Kamil adalah tokoh nasional. Jadi walaupun disebut-sebut jadi bakal maju sebagai Pilgub DKI-nya baru, tapi sudah lama juga dikenal oleh masyarakat Jakarta. Nah kalau melihat rekam jejak misalnya Ridwan Kamil pernah wali kota cukup besar, kota Bandung, ya kan, pernah gubernur provinsi yang sangat dekat dengan Jakarta. Model demografinya juga mirip-mirip lah dengan Jakarta. Saya pikir peluangnya untuk berkompetisi bagus sekali Pak Ridwan Kamil ini gitu. Kalau memang nanti maju, tinggal memang namanya kita nggak bisa mencalonkan sendiri, kan tergantung percakapan antara dan kesepakatan antara para ketua umum partai. Kita tunggu saja. Oke, kalau dari Gerindra masih menginginkan partai lain untuk berkoalisi. Sekarang saya jadi tertarik untuk bertanya kepada Mas Iqbal. Oke lah, sejak awal atau mungkin kalau kita melihat Pilpres PKS dengan Pak Anies. Tapi kira-kira ini ada PDIP juga yang tertarik dengan calon yang diusung oleh PKS, yakni Pak Anies. Padahal ini ibaratnya berbeda jalur nih waktu di Pilpres. Kira-kira tanggapan PKS seperti apa? Ya saya kira kan PKB, PDIP yang sudah statement akan mendukung Mas Anies ini, mereka ini kan senior ya. Mereka punya pengalaman mengusung pilkada, artinya mereka sudah membaca peta. Kenapa? Saya membantah logikanya Mas Habib. Orang yang pernah ikut Liga 1, kalau bermain di Liga 2 tentu saja dia akan lebih mahir gitu loh. Tentu saja dia akan lebih mudah. Karena dia sudah pernah melewati kompetisi yang lebih berat gitu loh. Jadi harusnya logikanya itu yang dibangun, bukan justru dengan saywar bahwa di Jakarta tidak pernah ada incumbent yang bertahan. Jadi justru yang kita lihat, ini kan kasus baru gitu loh. Bahwa yang sebelum-sebelumnya tidak pernah maju di Pilpres. Justru kami melihat, bisa jadi pertimbangan teman-teman di DPW DKI itu karena memang dia pernah main di Liga 1 gitu loh. Yang di situ kompetisinya lebih berat, yang saya kira popularitasnya cukup tinggi. Lalu main di kasta 2 misalnya, lalu tentu saja permainannya akan lebih mudah. Jadi saya kira teman-teman PDIP, PKB yang mendukung, kami menduga bisa jadi karena melihat petanya adalah pertarungannya akan lebih mudah.
kalau Mas Anies yang dimajukan. Demikian. Oke, ditahan dulu sebelum saya ke Bang Gilbert, saya mau tanya dulu kepada rekan saya, Leo Chandra, yang ini mau tanya-tanya kepada rakyat. Suara rakyat ini juga harus kita dengarkan. Kira-kira mereka ini lebih suka calon-calon yang mana ini? Kan sekarang sudah mulai bermunculan ya. Leo, silakan laporannya. Ya, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa TV One. Tercantum dalam peraturan Komisi Umum yaitu PKPU yang pada nomor 2 tahun 2024 untuk penyelenggara pemilihan gubernur dan juga pilkada untuk tahun 2024 ini akan dilakukan serentak di 38 provinsi dengan 514 kabupaten dan juga kota. Dan juga untuk pada pemilihan pemimpin nantinya ini juga membutuhkan peran penting dari masyarakat yang aktif. Nah, untuk mengetahui Caca Anissa dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda bagaimana nih tanggapan masyarakat dan juga harapan masyarakat kira-kira kriteria untuk menjadi pemimpin nantinya di DKI Jakarta seperti apa. Saya sudah ada bersama dengan teman-teman saya di sini. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Pertama dari Masnya dulu. Halo, perkenalkan nama saya Nino. Halo, saya Bunga. Nafiza. Jasmine. Aku Zahra. Nah, kita kan tahu nih nantinya Pilgub dan juga Pilkada ini akan dilakukan serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Nah, kira-kira nih khusus untuk DKI Jakarta sendiri, kriteria untuk calon pemimpin dan juga wakil gubernurnya seperti apa nih? Mungkin mulai dari Masnya dulu, Mas Nino ya. Kriteria seperti apa, Mas? Menurut aku sih kriterianya lebih mengedepankan kepada masyarakat, kemudian lebih mengatasi banjir yang ada di Jakarta, kemudian bisa lebih menata kota Jakarta lebih baik. Itu aja sih. Kalau dari saya sendiri, menurut saya pemimpin yang bijaksana dan pemimpin yang dapat merealisasikan visi misinya nantinya. Menurut saya pemimpin menurut kata saya itu yang harus jujur dan juga bertanggung jawab gitu, karena itu dia pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab. Kalau menurut aku sih harus amanah ya. Kira gitu. Oke, kalau menurut aku pemimpin di Jakarta ini harus adil oleh masyarakat di Jakarta. Oke. Nah, terakhir nih untuk harapannya ke depannya nanti calon pemimpin untuk DKI Jakarta. Ini mungkin sedikit aja ya dari Mas Nino mungkin harapannya. Harapan aku sih ke depannya untuk pemimpin calon Jakarta nanti itu bisa nanti membawa masyarakat Jakarta lebih baik, kemudian membawa Jakarta yang lebih bersih, dan membawa Jakarta yang nantinya bisa lebih baik lagi dari segi perekonomian dan yang lainnya. Itu aja sih. Kalau Mbaknya? Nah, oke. Harapan aku buat Jakarta, semoga Jakarta punya pemimpin yang merealisasikan visi dan misinya dia sih, gitu. Oke. Dan itu dia tadi Caca Anissa dan juga pemirsa, di mana memang harapan dan juga kriteria sudah disampaikan oleh teman-teman saya yang kebetulan mereka ini merupakan juga mahasiswa dari salah satu universitas, di mana memang mereka itu lebih mengedepankan terkait dengan amanah. Nantinya pemimpin ini dapat menjalankan pekerjaannya dengan amanah, kemudian jujur, transparan, dan juga akuntabel. Dan pastinya harapannya ini bisa membawa Jakarta lebih baik lagi ke depannya. Begitu Caca, kembali ke Anda di studio. Iya. Terima kasih Leo Chandra. Dari yang ditanyakan oleh Leo Chandra terkait bagaimana perspektif atau harapan dari masyarakat sebagai sosok pemimpin di Jakarta. Nggak ada satupun saya mau komposisi koalisi seperti ini. Semuanya figur performa. Apakah ini membuat partai politik untuk konteks pilgub atau pilkada bebas mau berkoalisi dengan siapa saja meskipun berseberangan di Pilpres? Nanti dijawab oleh Bang Gilbert sesaat lagi. Terakhir kan habisnya kan? Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Sama Kaisang. Pasangannya siapa, Bang? Pasangannya belum. Ya, Mas Kaisang katanya mau maju sama Ridwan Kamil ataupun Pak Anies gitu. Gimana Pak kalau menurut Pak? Ya, saya kira Pak, saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, gitu. Tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Gitu. Kalau Pak RK mau kayaknya Pak. Jadi yang perlu partai-partai kan, biar apa yakin menang itu. Sama Pak RK mau kayaknya Pak ya? Jakarta Selatan. Apa? Sama Pak RK mau Kaisang. RK Kaisang.
Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Ya. Kalau PAN gimana Pak? Lebih ke Pak RK berarti Pak? Asal menang siapa saja kita nanti akan dirapatkan ya. Yuk. Siap. Terima kasih. Balik lagi pemirsa, kita akan membahas mengenai peta koalisi untuk Pilkada Jakarta. Bang Gilbert, ini mungkin pertanyaan sederhana dari masyarakat bahwa apakah memang dalam Pilkada itu nggak ada minyak sama air? Ya semua satu lah, apalagi kemudian ini kalau memang benar firm untuk Anies Baswedan dimajukan oleh PDIP, sementara PDIP juga bersama PKB atau juga PKS agak kurang gitu kok. Karena berseberangan waktu Pilpres, seperti apa? Satu ya, racikan politik untuk pemilu nasional dengan pemilu daerah itu agak beda. Lebih gampang untuk di pemilu daerah, itu yang pertama. Yang kedua, nama Bung Anies ini kan masih dalam godokan. Bursa ya? Bursa, bukan kemudian udah final. Dari internal kita kan ada beberapa nama besar juga seperti Mas Pramono, kurang apa? Anggota DPR berapa kali, sekjen partai, menteri, mensekap, sangat capable dong, sangat menjual. Ada Bu Risma yang pernah wali kota, pernah menteri, Bu Sri Mulyani. Banyak calon dari internal, bahwa kemudian muncul nama Pak Anies kan karena kita bahas malam ini, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah koalisi dengan beberapa partai itu bukan kali ini kita, bukan tidak pernah. PDI Perjuangan itu koalisi dengan Gerindra, dengan PKS. Waktu Nurdin Abdullah, Sulawesi Selatan jadi gubernur, kan kerjasama dengan PKS. Waktu Jokowi, periode pertama jadi wali kota di Solo, koalisinya dengan apa siapa? PKS juga. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk diterima, karena sudah pernah. Yang kedua, ini lebih menarik daripada membicarakan figur. Kenapa? Kondisi Jakarta ini kan kita ingat di 2017 kan agak sedikit tidak nyaman sebenarnya. Nah kalau kemudian kita perhatikan antara PDI Perjuangan dengan PKS di kutub yang agak jauhan, mungkin di ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau kemudian ada di tengah, saya melihat itu sangat baik buat Jakarta. Demi kerukunan yang diuntungkan masyarakat. Apalagi kalau kemudian mesin partai bekerja dengan baik, ditambah dengan beberapa partai misalnya PKB, Nasdem ikut bergabung di dalam, kemudian dicari kandidat yang sama-sama bisa koordinasi, simultan untuk membangun DKI. Saya kira ini akan sebuah tesis yang sangat menarik kita tawarkan kepada masyarakat. Ini loh, bukan sekedar anaknya siapa, bukan sekedar siapa, tetapi dengan rekam jejak yang sangat baik, yang kita harapkan Jakarta itu betul-betul bisa berkembang. Dan memang kalau kita perhatikan semua nama yang kita munculkan maupun yang datang dari bawah adalah kandidat-kandidat yang tidak diragukan. Hanya masalah elektabilitas, terpilih apa tidak, itu lain. Tapi kalau dari segi nama yang dimunculkan, saya kira masyarakat tidak ada yang ragu dengan nama-nama itu. Ya, oke. Mas Habib, kalau mungkin dulu kita melihat ketika pilkada zamannya Pak Ahok, PKS dan PDIP dua kutub yang berbeda. Tapi kalau merujuk kepada Pilpres, Gerindra dan PDIP menjadi dua kutub yang berbeda. Mungkin nggak bersatu untuk pilkada Jakarta. Ya ini bersama dengan Kaesang mungkin, dari PDIP membawa Pak Anies mungkin, gimana? Ya bisa saja ya. Ya. Nanti dari perkembangannya. Lagi ini agak lama loh, masih Agustus daftar ya. Saya ingat dulu Pak Anies itu diputuskan kalau nggak salah itu 1 malam bahkan sebelum pendaftaran, seingat saya itu ya. Jadi selalu begitulah, last minute politik itu memang kayaknya akan kembali terjadi di Pilgub DKI kali ini. Bang Gilbert senyum-senyum saja, meskipun sudah berkali-kali tadi berulang kali mengatakan bukan karena anak siapa, tapi kata Mas Habib mungkin aja lah kalau nanti hitung-hitungannya oke. PDIP bersama dengan Pak Anies bawa satu, yang ini wakilnya dengan Kaesang, gimana? Saya kira di dalam hal ini PDI Perjuangan itu konsisten dengan konstitusi.
Kita sangat menghargai konstitusi yang kita sepakati, bukan konstitusi yang dirubah untuk kepentingan masing-masing. Dalam hal itu PDI Perjuangan sangat memegang teguh prinsip itu. Jadi mungkin kalau pertanyaan itu dikembalikan, biar rakyat sendiri yang menilai, saya kira. Sudah kebaca sih Dati polanya Bang Hensat. Ini dua orang yang ada di sini akan head to head tidak sih untuk Pilkada Jakarta? Ya, saya rasa ujungnya bisa head to head ya, karena masing-masing kan punya jago sendiri. Hanya apakah kemudian hanya sebatas Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, itu yang kita belum tahu. Tadi kan saya sebutkan banyak nama-nama beredar masih ya. Bahkan Mas Habib pun menyebutkan lebih banyak nama tadi. Walaupun Gerindra Jakarta setahu saya sudah mendorong Ridwan Kamil. Tapi kan ada nama Riza Patria juga yang pernah menjadi wakil gubernur Jakarta. Tadi juga saya bahkan sempat menyebutkan ada beberapa nama yang masih di level relawan gitu ya, seperti Sudirman Said, itu mungkin saja juga punya kans gitu ya, sehingga walaupun terkuat adalah Sudirman Said, terkuat adalah Anies Baswedan, kemudian ada Ridwan Kamil, ya bisa saja dua kontestan itu maju, tapi juga bisa juga enggak. Karena gini, menurut saya kalau Anies Baswedan nggak maju, Ridwan Kamil will stay di Jawa Barat. Dia akan stay di Jawa Barat karena kontestasinya akan berbeda kalau kemudian nggak ada gitu? Anies Baswedan nggak sengit gitu. Dan buat Ridwan Kamil ya mungkin juga dia mau di Jakarta, tapi masa iya dia tega meninggalkan penduduknya di Jawa Barat gitu ya. Jadi masih banyak nama saya juga. Tadi ini dapat poster lucu-lucuan tuh. Apa namanya? Apa itu? Nah ini kan bukti masyarakat tuh seneng-seneng aja. Bambang Pamungkas, Henry Satrio gitu ya. Itu kan makanya kan ada aja nama-nama itu masuk sendiri. Saya gitu namanya gitu. Tapi bisa terjadi, anything can happen gitu ya. Ya enggak lah, kalau Bambang Pamungkas, Henry Satrio mah jauh. Mana? Bisa ngelewatin beberapa langkah. Tapi kembali ke yang tadi, kita belum sempat membahas Mas Kaisang ya. Tapi saya tadi sudah sebutkan kalau Mas Kaisang mungkin agak bebas dia mau pilih di mana. Tapi memang nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil mungkin mesti dari sekarang dipertimbangkan oleh warga Jakarta. Dan silakan saja kalau masih ada nama-nama lain, nggak bisa lewat DPD atau DPW Jakarta partai-partai politik, atau ya memang misalnya Anda bisa potong kompas langsung ke ketum dan sekjen parpolnya, itu akan lebih cepat jalurnya tuh daripada melewat grassroots dari bawah. Iya, kalau pakai analisis ini Mas Iqbal, bisa jadi ya, ini sekarang nih analisisnya head to head bahwa PDIP ingin memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi dari Gerindra pun juga nggak mau keluar peluang ini. Ibaratnya antara Anies Baswedan, Kaisang dan Ridwan Kamil. Nah, PKS mau masuk di poros mana ini? Karena PKS juga butuh kekuasaan kalau memenangi Pilkada Jakarta. Menarik juga untuk PKS pastinya. Ini bukan peluang yang harus kita tidak ambil, seperti apa? Ya, jadi memang di politik ini kan dinamis ya. Tadi saya mendengar misalnya ada ketum partai yang mendorong Pak RK dari Jawa Barat ke Jakarta. Itu bisa jadi kan karena ada kader yang mau pengen di Jawa Barat gitu loh. Jadi kan nggak semuanya orang mendorong itu karena ketulusan gitu. Jadi kami melihat bahwa semuanya masih dinamis ya. Dan kami juga di DPP belum memutuskan. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa suara itu dilihat kalau seorang incumbent itu maju dan dilihat dari kepuasan kinerjanya. Kalau kepuasan kinerja tinggi dan surveinya di atas 50%, biasanya incumbent itu akan terpilih lagi. Demikian. Oke, nah ini bagaimana mungkin dari Bang Hensat sendiri sebenarnya, seberapa penting Gerindra memenangi untuk Jakarta? Kita tahu sudah punya pusat ibarat kekuasaan sekarang ada di Partai Gerindra, tapi untuk Jakarta ini nggak bisa kemudian kita tidak ambil peluangnya atau bagaimana? Ya semua daerah kalau bisa menang, ya apalagi Jakarta ya. Jakarta kan kemarin kita menang waktu Pilpres ya, bagus sekali kalau menang kembali. Oke, kalau dari PDIP, pertaruhankah untuk PDIP menangi semua daerah di seluruh Indonesia? Ini pertaruhan untuk PDIP, bagaimana? Pastinya juga untuk Jakarta. Kita bicara topik Jakarta ya. Kalau seluruh Indonesia pasti ada kalkulasinya kan. Dan itu tidak mungkin kalau dikatakan kita akan memenangi seluruh Indonesia. Paling tidak ya akan ada berbagi dengan beberapa parpol yang juga memenangi di beberapa daerah.
Tapi untuk Jakarta saya kira ini sebuah pertarungan yang harus kita sikapi dengan serius. Kalau kita perhatikan dari DPP sendiri menugaskan 3 figur yang bukan figur yang kacangan, 2 figur yang sangat berat. Ada Pak Hasto, ada Pak Komarudin Watubun, ada Pak Eriko Sotarduga. Ini 3 figur yang luar biasa kuat di DPP yang kemudian ditugaskan ke Jakarta untuk menggodok. Kemudian menyampaikan ini ke Ibu Ketua. Ini Hastonya Hasto Sekjen atau Hasto Wardoyo? Saya nggak usah bilang lagi siapa. Oke, Bang Hensat, benarkah bahwa Pilkada Jakarta menjadi pertaruhan yang luar biasa untuk partai politik, khususnya PDIP, bahkan juga Gerindra, PKS, dan sejumlah partai lainnya? Ya, ini menjadi hal yang penting buat mereka ya. Saya lagi-lagi melihatnya bukan selesai di 27 November nantinya, tapi akan berimbas ke 2029. Caca tentu tidak boleh melupakan nama-nama partai politik lain yang juga besar seperti Golkar atau PKB. Nah, mereka juga pasti punya perhitungan-perhitungan tersendiri. Golkar misalnya di 2020 lalu itu memenangkan lebih dari 60% pilkada di Indonesia, maka mungkin mereka juga akan mengulang hal yang sama. Jadi antara Gerindra, PDI Perjuangan, kemudian PKS, Golkar ini mungkin ada perhitungan yang sama-sama kalkulasinya bagus. Golkar dan Gerindra sampai hari ini memang mendorong Ridwan Kamil, dan PKS, PDI Perjuangan kemungkinan akan mendorong Anies Baswedan, ya nanti kita lihat saja. Tapi kalau ya feeling saya 2 pasang calon aja yang akan hadir di Pilkada Jakarta. Oke, baik, kita tunggulah nanti bagaimana komposisi atau racikan dari partai politik untuk mencalonkan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur pemirsa untuk Jakarta. Nah, saat lagi rekan saya Ken Ana ini sudah siap dengan informasi. Saya harus bilang terima kasih dulu untuk Mas Habib, Bang Gilbert, bahkan juga Bang Hensat, dan tadi ada Mas Iqbal. Ken, ada apa sesaat lagi, Ken? Betul, tadi sudah dibahas mengenai bagaimana persiapan jelang Pilkada DKI Jakarta khususnya pemirsa. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Ini menjelang libur panjang Idul Adha, ratusan penumpang memburu tiket perjalanan kereta api di stasiun Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang. Sesaat lagi informasinya. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, ribuan penumpang Jumat pagi memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang ini merupakan pemudik yang memanfaatkan waktu libur Idul Adha yang bertepatan dengan libur panjang sekolah. 3.500 pemudik asal Nunukan, Kalimantan Utara dan Samarinda, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Parepare pada Jumat pagi tadi. Penumpang yang tiba ini merupakan warga Sulawesi Selatan yang bekerja di Pulau Kalimantan dan hendak mudik merayakan Idul Adha. Kepadatan di Pelabuhan Parepare akan terus berlangsung hingga akhir pekan ini. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare sudah mengantisipasi kepadatan dengan menyiapkan 14 kapal termasuk 4 kapal kapasitas besar milik PT Pelni. Menjelang libur panjang Idul Adha, ratusan penumpang memburu tiket perjalanan kereta api di stasiun Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang. Dari 42.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI Daob 2 Bandung, sebanyak 35.000 tiket ludes terjual atau sudah terjual 80%. Sejak Jumat siang tadi pemirsa, ratusan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam libur panjang pekan ini, PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan 45.000 tiket perjalanan jarak jauh. Dari total tersebut, Daob 2 Bandung saat ini sudah menjual sebanyak 35.000 tiket atau sudah terjual sebesar 80%. Angka ini juga naik 10% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Menurut Humas Daob 2 Bandung, mayoritas para penumpang akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kita beralih ke info haji pemirsa. Jemaah haji dari seluruh dunia akan menjalani rangkaian puncak haji dan bergerak menuju Arafah mulai hari ini Jumat 14 Juni 2024. Jemaah haji Indonesia pun secara bergelombang akan diberangkatkan menuju Arafah dari hotel tempat menginap dengan sejumlah bus yang telah disediakan.
Pemberangkatan dilakukan sejak pukul 7 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 9 malam waktu setempat. Di hari Jumat ini, para jemaah akan menginap di Arafah. Rangkaian puncak haji dimulai pada 9 Zulhijjah 1445 Hijriah atau Sabtu 15 Juni 2024 dengan ibadah wukuf di Arafah. Sebanyak 1.169 tenda yang terbagi dalam 73 maktab telah disiapkan bagi 231.275 jemaah haji Indonesia saat pelaksanaan wukuf di Arafah. Wanita, apa aja persiapan jelang? Kami ajak Anda pemirsa langsung bergabung dengan rekan kami, ada Putri Rani yang sudah berada di Arafah. Assalamualaikum Putri, bagaimana kemudian persiapan rangkaian puncak haji di sana? Baik, kami masih akan memperbarui dan memperbaiki hubungan komunikasi kami dengan Putri Rani di Arafah pemirsa. Namun kita beralih dulu ke informasi lainnya. Seorang pria di Garut, Jawa Barat babak belur dihajar massa karena ketahuan mencuri 2 ekor sapi milik warga. Selain itu, penada barang curian berhasil diamankan oleh polisi. Nur Jaman, pria asal Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat babak belur usai mencuri sapi kurban warga di wilayah Cibogo, Desa Najaten, Kecamatan Cibalong. Pelaku bonyok setelah 2 ekor sapi kurban milik Doha dan Umat ia curi kemudian dijual ke penada bernama Tamim. Warga kesal terhadap pelaku karena sapi yang dicuri merupakan sapi masyarakat yang hendak dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 2024. Polisi yang berada di lokasi segera mengamankan dan mengevakuasi pelaku ke Mapolres Garut untuk menghindari amukan massa. Saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi, kedua pelaku ini mengaku telah menjual sapi kurban curiannya itu kepada petani. Mereka menjual masing-masing sapi berbobot 100 kg itu dengan harga sangat murah, yakni hanya 4 juta rupiah. Padahal sapi berbobot 1 kuintal bisa mencapai 20 juta rupiah. Sampai saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 pelaku spesialis pencuri sapi korban ini. Ayo. Tuh, disilahkan dimulai. Yuk. Berdiri. Sok, dah sebisa. Yuk, berdiri. Yuk, makan. Yuk. Apa video ya? Udah. Nah, kawal. Berat pantat. Kita kembali ke informasi seputar haji, pemirsa. Jemaah haji dari seluruh dunia akan menjalani rangkaian puncak haji dan bergerak menuju Arafah mulai hari ini, yaitu Jumat 14 Juni 2024. Dan kembali kami ajak Anda, pemirsa, bergabung dengan rekan kami Putri Rani yang saat ini sudah berada di Arafah. Assalamualaikum Putri Rani, bagaimana persiapan rangkaian puncak haji di sana?
Baik, nampaknya pemirsa masih ada gangguan komunikasi yang masih kami coba untuk terus perbaiki untuk Anda pemirsa. Namun kami masih memiliki informasi tentunya. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi diberangkatkan ke Arafah. Sebanyak 765 PPIH diberangkatkan ke Arafah untuk pengecekan fasilitas dan penyambutan jemaah haji Indonesia di Arafah. Terdapat 73 maktab dengan total tenda sebanyak 1.169 telah disiapkan untuk jemaah haji Indonesia di Arafah. Puncak pelaksanaan ibadah haji selama 5 hingga 6 hari telah dimulai. Ibadah dimulai pada 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Berikut kami informasikan rangkaian puncak ibadah haji 1445 Hijriah. Mabit yaitu bermalam dan waktunya 10 Zulhijjah. Dan rangkaian mabit di Musdalifah ini juga kami hadirkan untuk Anda, di mana akan bermalam di Musdalifah, kemudian memperbanyak doa tentunya. Waktunya pun 11 hingga 12 Zulhijjah dan kemudian masih ada rangkaian puncak ibadah haji yang akan dijalani oleh jemaah dari Indonesia. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Benar sekali Ken, tapi sebelum kita menutup Apa Kabar Indonesia malam untuk hari ini, kita harus mengingatkan pemirsa untuk menonton One on One sesaat lagi bersama Tisa Noveni yang mewawancarai Ustadz Dasat Latif. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.